Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur saya haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, dan Sang Kekasih yang telah membawa kita keluar dari zaman kejahilan, yakni Nabi Muhammad SAW. Yang mana dengan kelimpahan rahmatnya jualah, saya dapat menyelesaikan tugas perencanaan pembangunan kali ini. Juga tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dosen Jumadi SAPMT selaku dosen pengasuh mata kuliah perencanaan pembangunan pada kali ini. Tak kenal maka ta'aruf. Perkenalkan, nama saya Syarifah, NPM 1820060064, nomor absensi 50, dari lokal 6A non-reguler. Sesuai dengan nomor akhiran NPM saya 4, maka tugas saya kali ini akan membahas tentang permasalahan, tujuan, upaya, dan lembaga yang menanggapi perihal infrastruktur, sarana dan prasarana yang ada di negara Indonesia. Infrastruktur bisa membuat suatu negara menjadi maju dan menyamakan diri dengan negara lain yang ada di belahan dunia. Infrastruktur merupakan prasyarat agar berbagai aktivitas masyarakat dapat berlangsung. Infrastruktur yang sering disebut sebagai sarana dan prasarana fisik yang dapat diartikan sebagai bangunan fisik untuk kepentingan dan keselamatan seperti tenaga listrik, telekomunikasi, transportasi yang termasuk jalan, irigasi, air bersih, maupun sanitasi. Infrastruktur memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana dapat ditunjukkan dengan indikasi bahwa daerah yang mempunyai kelengkapan sistem infrastruktur yang berfungsi lebih baik mempunyai tingkat kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pula. Permasalahan infrastruktur, sarana dan prasarana di Indonesia. Dalam rangka penyediaan fasilitas dan layanan infrastruktur yang berkualitas, pemerintah telah melakukan berbagai upaya baik dalam bentuk pengaturan dengan kerangka kebijakan regulasi, maupun kerangka kebijakan investasi melalui rehabilitasi kapasitas layanan infrastruktur yang rusak dan peningkatan kapasitas layanan melalui pembangunan baru. Tetapi masih menemui permasalahan. Yang pertama ada kurang efektifnya koordinasi dalam pembangunan infrastruktur. Dalam membangun infrastruktur di Indonesia, kamu akan sering sekali menemui pembangunan yang lambat dilakukan. Permasalahan yang sering dihadapi infrastruktur ini umumnya terjadi karena kurangnya wewenang terkait dengan pendistribusian. Yang kedua, rencana pendanaan pembangunan infrastruktur yang tidak sesuai. Pembangunan infrastruktur di Indonesia tidak dapat berjalan dengan baik karena kurangnya biaya yang dimiliki oleh pemerintah. Yang ketiga, pembebasan lahan yang masih sulit dilakukan. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat menjadi kendala untuk membebaskan lahan guna proses pembangunan. Yang keempat, kapasitas lembaga yang membangun infrastruktur masih kurang. Meskipun setiap lembaga sudah dibagi untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur sesuai dengan bidang pekerjaan, namun tidak semua lembaga dapat menyelesaikannya dengan baik. Kurangnya kompetensi yang dimiliki oleh lembaga menjadi kendala dalam membangun infrastruktur dengan maksimal. Yang kelima, penyusunan peraturan yang masih lambat. Menyusun peraturan untuk pembangunan bukanlah hal yang mudah. Panjang dan sulitnya birokrasi yang harus dilalui membuat aturan pembangunan sulit untuk diciptakan dan menjadi salah satu permasalahan yang sering dihadapi infrastruktur di Indonesia. Yang keenam, kurangnya kesadaran keselamatan kerja dalam pembangunan infrastruktur.
Banyaknya pembangunan infrastruktur di Indonesia tidak diikuti dengan kesadaran keselamatan dalam proses pembangunannya. Hal ini membuat ada banyak kecelakaan kerja selama proses pembangunan itu berlangsung. Yang ketujuh, kurangnya perawatan infrastruktur yang sudah dibangun. Ketika membangun suatu infrastruktur, perawatan harus dilakukan agar infrastruktur dapat dipakai dalam waktu yang lama. Jika kurang dirawat, maka infrastruktur bisa rusak dalam waktu yang dekat. Yang kedelapan, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat setelah infrastruktur dibangun. Masyarakat sebagai pemakai infrastruktur seharusnya juga memiliki kewajiban merawat infrastruktur agar bisa digunakan dengan waktu yang lama. Yang kesembilan, desain infrastruktur sering tidak mendapatkan pemeriksaan yang cukup dari para ahli. Yang ke-10, kapasitas dan kualitas industri pendukung pembangunan infrastruktur masih kurang. Proses pembangunan infrastruktur juga harus melibatkan berbagai industri untuk bisa berlangsung dengan baik. Kapasitas dan kualitas industri pendukung yang kurang menjadi permasalahan yang sering dihadapi oleh infrastruktur, khususnya di Indonesia. Permasalahan dalam bidang sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, budaya, serta meningkatkan kesatuan dan persatuan bangsa. Melalui pembangunan infrastruktur yang ditempuh dengan membangun sumber daya air, transportasi, perumahan dan pemukiman, energi dan ketenaga listrikan, serta jaringan komunikasi dan informatika, diharapkan pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan dapat dicapai dan daya saing ekonomi nasional secara global dapat ditingkatkan. Di sini saya menemukan ada 6 permasalahan dalam bidang sarana dan prasarana di Indonesia. Yang pertama tentang permasalahan tentang sumber daya air, transportasi, perumahan dan pemukiman kumuh yang semakin meluas, energi dan ketenaga listrikan, komunikasi dan informatika. Selama 5 tahun ini, Indonesia telah fokus dan memberikan perhatian terbesar dalam bidang pembangunan infrastruktur. Infrastruktur inilah yang akan membawa kita bisa menang dalam berkompetisi, menang dalam bersaing dengan negara-negara lain. Kita ingin rakyat Indonesia merasakan hadirnya negara, merasakan buah pembangunan, dan merasa bangga menjadi warga negara kesatuan Republik Indonesia. Tujuan utama pemerintahan membangun infrastruktur di Indonesia agar dapat mendongkrak daya saing dan demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka usai dilantik, Presiden Jokowi beserta jajaran di pemerintahannya langsung tancap gas membangun infrastruktur berupa jalan, jembatan, rel kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, waduk, sarana irigasi sebagai urat nadi perekonomian bangsa. Kemudian ada beberapa upaya pemerintah dalam bidang infrastruktur, sarana dan prasarana di Indonesia. Yang pertama, mengubah paradigma pembangunan dari project approach menjadi program approach yang diawali dengan penyiapan strategi pembangunan kota atau kabupaten berbasis RTR kabupaten atau kota dan RPJM daerah. Yang kedua,
penyusunan rencana program investasi jangka menengah yang bersifat multisektor, multitahun, dan multi pendanaan sebagai penjabaran RPJM daerah. Yang ketiga, menggalang pendanaan dari berbagai sumber. Yang keempat, penyiapan model percontohan pembangunan bidang keciptakaryaan atau kawasan binaan sesuai visi Ditjen Cipta Karya, sehingga Pemda lebih mudah memahami dan mereplikasikan ke kawasan lain. Yang kelima, peningkatan kemampuan aparat Pemda, provinsi, kabupaten, atau kota untuk profesionalisme dalam melaksanakan kegiatan di bidang keciptakaryaan kementerian. Selanjutnya ada lembaga pemerintah yang menangani tentang infrastruktur, sarana dan prasarana di Indonesia. Yang pertama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau MPPN. Yang kedua ada Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas atau KPPIP. Yang ketiga ada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Yang keempat ada Kantor Staf Presiden. Dan yang terakhir ada Sekretariat Kabinet. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.